warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, terima kasih untuk hari ini. Sebelumnya marilah kita haturkan kehadirat Allah SWT yang pada kesempatan siang ini telah memberikan rahmat dan jalan kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan pelaksanaan pemilu di SMP Balajo dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Yang kedua, selamat bersalam, mudah-mudahan senantiasa dikatakan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW kepada semua keluarga dan insya Allah kepada kita umatnya yang berkumpul di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan kelompok belajar di SD Desa yang tujuan utamanya adalah kita di sini selalu berbagi, sharing dengan ilmu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran di SD Desa. Dan pada kesempatan kali ini akan disampaikan tentang budaya positif di SD Desa yang akan disampaikan oleh calon pemimpin penggerak Ibu Sri Aina Asyafiqir. Pada kesempatan kali ini akan dibagi ilmu kepada kita semua. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita manfaatkan waktunya dan kita bersama-sama belajar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya dapat memajukan pembelajaran di SD Indonesia ini. Dengan ucapan bismillah kita buka kegiatan pemilu pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Sri Aini Asih untuk melanjutkan kegiatan ini. Aku dan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suyanti selaku Kepala Sekolah SD Negeri Balajo yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tugas saya, aksi nyata saya dalam program Guru Penggerak, yaitu budaya positif. Di dalam budaya positif ini sebenarnya sudah ada kaitannya dengan DPMM. Kalau DPMM yaitu materinya tentang disiplin positif, tetapi di sini di dalam Guru Penggerak kita lebih luas lagi yaitu tentang budaya positif. Ya, sebelumnya mohon waktunya sebentar agar kita nanti lebih semangat lagi untuk menghilangkan rasa ngantuk kita. Monggo kita bareng-bareng untuk ice breaking sebentar. Monggo Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Semangat ya Bapak Ibu. Ya, semangat.
terima kasih Bapak Ibu, siang-siang kita sudah membakar lemak habis makan siang. Dan di sini saya ingin menyampaikan semoga dengan SDG tadi mengurangi ngambek kita. Di sini ada konsep inti dari budaya positif, ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar pada manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan nanti terakhir dengan segitiga restitusi. Di sini konsep budaya positif itu kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita sebagai pendidik berusaha untuk berpihak pada murid. Kita diminta untuk selalu menjadi sesuai dengan 3 filosofinya, yaitu ing aso sing tuladha, ing madya mangun karsa, dan tutpuri handayani. Yang pertama yaitu terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pada pembelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran yang sering kita dengar pada kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana yang kita ketahui ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kaitannya dengan kita beriman itu kaitannya dengan Tuhan, dan berakhlak mulia itu yaitu mewujudkan karakter anak bersikap sosial yang baik. Berkebinekaan global, di mana kita sebagai budaya bangsa Indonesia yang memiliki beraneka ragam, kita diminta untuk berkebinekaan global dan juga selalu berusaha ketika ada informasi berita-berita yang dari luar negeri atau dari manapun, dari berbagai sumber, kita sesuaikan dengan kebinekaan, dengan pribadi bangsa Indonesia. Bergotong royong, kreatif, mengajak anak untuk selalu kreatif, inovatif, bernalar kritis, mandiri. Ini kaitannya dengan daya nalar anak-anak. Diharapkan dengan 3 kepribadian ini anak-anak akan menjadikan manusia Indonesia yang kreatif, inovatif, menciptakan hal-hal yang original. Ya, kadang kita miskonsepsi tentang apa itu teori kontrol, yaitu miskonsepsinya kadang berpikir bahwa guru itu berhak untuk mengontrol murid. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan pembuat merasa bersalah itu mampu menguatkan karakter anak. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang kita beranggapan bahwa dulu sebelum ada kurikulum merdeka, dulu ada yang beranggapan seperti ini. Ya, di dalam paradigma baru itu kita mengenal stimulus respon, kita bukan menjadi pendekatan teori kontrol, di mana dengan adanya teori kontrol ini kita lebih berkolaborasi dan berkonsensus terhadap anak. Jadi kita tidak bisa mengontrol anak, dan kita akan menciptakan motivasi itu intrinsik, bukan dari motivasi ekstrinsik, dan kita tidak ada yang berpikir menang atau kalah, tetapi kita berpikir adalah menang dan menang, karena belajar itu adalah proses, bukan hasilnya. Di sini yaitu kaitannya dengan disiplin positif. Di dalam disiplin positif itu kita yang sesuai dengan PMM. Di sini ada di PMM, yaitu disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, di mana disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah perilaku yang lebih baik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
serta memberdayakan peserta didik tanpa mengharapkan imbalan, ancaman ataupun hukuman. Jadi di sini harapannya ketika dengan adanya disiplin positif itu kita dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi tadi, kita itu menganggap bahwa anak itu memiliki kemampuan, minat dan bakat sendiri-sendiri. Jadi kita berusaha untuk menghilangkan adanya reward ataupun ancaman dan hukuman, karena reward itu nanti berdampak ketika anak itu yang mendapatkan reward akan termasuk motivasi ekstrinsik karena dari gurunya, dan yang tidak dapat kadang akan merasa minder seperti itu. Ya, berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang baik yang kita sepakati lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contohnya yaitu nilai kebajikan institusi atau organisasi. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan sesuai dengan kurikulum Merdeka yaitu ada 6 profil yang disampaikan tadi: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Untuk yang berikutnya yaitu dari Primary Years Program, yaitu nilai-nilai kebajikan yang diambil yaitu adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan keterampilan hidup. Anak-anak akan dapat dipercaya di lingkungan sekitar, bersikap lurus hati, menjadi pendengar yang aktif dan juga tidak merendahkan orang lain dan terbaik bagi dirinya. Ya, adapun nilai kebutuhan dasar manusia, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, di mana 5 kebutuhan dasar ini jika salah satu saja akan tidak terpenuhi, maka anak jiwa kita kadang akan memberontak seperti itu. Yang pertama, yang pokok, yaitu ketika kita tidak mampu bertahan hidup, kita tidak mampu untuk mencukupi makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, kasih sayang dan rasa diterima itu ketika di kelas, itu kita bahwa anak itu merasa untuk diterima, juga dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Untuk penguasaan, kadang anak-anak itu harga dirinya, keinginan untuk dianggap menjadi pemimpin, kadang ini muncul ketika anak-anak kelas 1 ingin selalu maju, selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, mungkin di sini anak-anak ingin muncul kebutuhan dasar berupa penguasaan, berprestasi, dan ketika berpendapat itu ingin diakui dan didengar. Selanjutnya terkait dengan kebebasan, di sini anak-anak kadang ingin mandiri, melakukan sendiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Karena anak-anak itu masih dunia bermain, kadang belum bisa menentukan mana yang baik dan buruk. Dari nilai kebebasan ini mungkin kita sebagai pengontrol, pemandu dalam memenuhi kebutuhan kebebasan. Selanjutnya kadang manusia itu juga butuh kesenangan, yaitu anak itu kadang butuh juga dunia bermain, humor, antusiasme dan juga tertawa, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 model motivasi, nanti ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di sini saya ingin menyampaikan video yang saya unduh dari KM, yaitu dipaksa biar terbiasa. Ya, mungkin di sini anak-anak kita memaksakan biar anak-anak itu terbiasa untuk melakukan yang baik. Kalian semua wajib ikut renang. Anak-anak, kalian harus ikut privat sama ibu ya. Ini kan gampang, masa itu aja nggak bisa. Pernahkah ibu dan bapak guru waktu kecil dulu mengalami dipaksa untuk melakukan suatu aktivitas? Atau mungkin sebagai guru dan orang tua pernah
memaksa anak atau murid kita. Memaksa terkadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari, Ibu dan Bapak Guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa les musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik. Bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. 3 dampak pemaksaan yang Ibu dan Bapak Guru saksikan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat memerintah diri sendiri. Hal yang sama diungkapkan oleh Diane Gozen bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali kepentingan menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Nah, Ibu dan Bapak Guru, sekarang mari kita refleksikan bersama. Apakah kita cenderung memaksa murid untuk patuh mengerjakan sesuatu? Atau dengan kita melakukan cara-cara lain yang membuat murid merasa senang dan dihargai dalam mengerjakan sesuatu? Bagaimana rasanya ketika melakukan sesuatu tanpa dipaksa? Lalu, cara seperti apa yang ingin Ibu dan Bapak Guru praktikkan di kelas? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Jadi di situ terlihat ya ketika awal-awal kita memaksakan anak dampaknya seperti apa, tetapi tadi sudah disampaikan bagaimana cara-cara kita agar mendorong anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, mengajar sesuai dengan kodrat, minat, dan bakat dengan 3 metode tadi. Jadi janjinya seperti itu. Dan selanjutnya yaitu dengan adanya motivasi tersebut seperti yang disampaikan dalam video tadi, bahwa di situ ada bentuk-bentuk motivasi yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hubungan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi ekstrinsik itu motivasi yang muncul dari orang lain. Kadang kita takut karena adanya hukuman, kita juga motivasi ekstrinsik muncul karena kita ingin mendapatkan penghargaan ataupun imbalan dari orang lain. Tetapi yang paling bagus itu adalah ketika kita bisa mengajak anak itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Di sini ada 3 bentuk motivasi seperti yang disampaikan tadi, sudah dibahas tadi. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi mungkin sudah pernah Bapak Ibu dengar. Yang berikutnya yaitu terkait dengan restitusi. Yaitu memecahkan suatu masalah. Ketika anak itu melakukan punya problem ataupun masalah, itu kita mencoba untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
proses kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi. Jadi anak itu dibimbing, digali apa saja yang ada di dalam masalah tadi dan kenapa dia melakukannya dan bagaimana dia itu mau dari diri sendiri, dari dunia sendiri itu bagaimana sikap apa yang akan diambil ketika dia menyelesaikan masalah yang ia berbuat tadi. Nah, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, kita tentu saja ingin menciptakan suatu pembelajaran yang walaupun anak-anak itu berdiferensiasi tapi juga bisa menciptakan pembelajaran yang kondusif. Salah satunya yaitu dengan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Ya karena biasanya peraturan itu lebih mengekang dan lebih kaku. Nah, tetapi dengan keyakinan itu kita akan mengajak anak untuk mencari nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalam diri anak itu. Kita mengajak anak untuk mencari nilai kebajikan, karakter apa yang ingin kita sampaikan di dalam kelas itu. Yang pertama misalnya peraturannya itu kita buat peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin itu akan sedikit memaksa, tetapi dengan keyakinan kelas tanggung jawab, jadi itu tidak hanya berkaitan dengan mengembalikan buku, nanti anak juga akan tanggung jawab yang lain, misalnya untuk menjaga kebersihan, untuk menyelesaikan tugasnya, seperti itu. Selanjutnya ketika kita membuat peraturan dilarang mengganggu orang lain, itu kan dilarang itu merupakan kalimat negatif, jadi kita mencoba membuat keyakinan kelas dengan cara menghormati orang lain. Ya, menghormati itu bisa juga mendengarkan ketika Bapak Ibu menerangkan, ada temannya yang berpendapat. Jadi kita lebih menggunakan kata-kata kebajikan seperti itu, menghormati orang lain. Misalnya terkait di kelas itu jangan berlari di kelas. Nah, mungkin dengan itu kita melarang dengan kata-kata peraturan, kita ubah menjadi keyakinan kelas, yaitu kita untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Jadi kita akan mencoba mencari nilai-nilai kebajikan yang ada ketika kita membuat keyakinan kelas. Nah, ternyata Bapak Ibu di dalam membuat keyakinan kelas ini kita bisa melaksanakannya jika kita membuat keyakinan kelas menciptakan pembelajaran yang kondusif. Ini kita bisa juga membuat aksi nyata. Dalam kita membuat keyakinan kelas itu kita dokumentasikan dan juga kita bisa unggah di PMM dan akan mendapatkan sertifikat. Nah, di sini saya mencoba mengunduh, nanti bisa menjadi inspirasi saya sendiri dan juga teman-teman. Nanti jika kita bisa membuat aksi nyata ini, insya Allah kita bisa mendapatkan sertifikat dan selesai belajar disiplin positif. Ini ternyata sederhana gitu Bapak Ibu.
Ya, mungkin itu contohnya jika kita bisa melihat dari situ ternyata membuat keyakinan kelas itu juga bisa menciptakan pembelajaran yang kondusif dan juga dengan belajar keyakinan kelas tadi kita bisa sebagai aksi nyata dalam PMM.